Louis berkata dengan ekspresi kosong. Keluar. Ah, Paman, tidakkah kamu membiarkanku di sini? Sekarang aku ingin kamu keluar. Suara Louis bahkan lebih dingin. Suara Lulu penuh dengan keluhan. Tetapi karena gertakan Louis di sini, dia hanya bisa mengatakan, "Iya, Paman, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa pada saat makan malam." Setelah Lulu pergi, Louis mengirim pesan teks di ponselnya, baru membuka kembali pintu kamar mandi. Air mata Lina jatuh dari sudut matanya. Gerakannya terbungkus dengan handuk mandi, terhuyung keluar dari bak mandi. Lina hanya ingin melarikan diri, tidak ingin melihatnya berubah menjadi iblis. Dia marah dan bertanya, "Kamu tahu bahwa aku adalah istri keponakanmu? Kamu telah memaksaku. Kamu bukan laki-laki. Kamu itu lebih rendah." "Aku bukan laki-laki. Sudahkah kamu mengetahuinya? Aku ingin kamu sekali lagi, sampai kamu mengkonfirmasi ini." Mata Louis semakin dingin dan mulutnya tersenyum. "Ada lagi. Bukan keponakan kandung. Bahkan jika itu, bagaimana?" Lina menggigil. "Kali ini terjadi karena ketidaksengajaan. Aku digigit anjing. Kita tidak memiliki hubungan lain nantinya." Lina menahan rasa sakit dan merasa malu di hatinya, lalu pergi dari sini. Namun, mata Louis dipenuhi dengan gelombang dingin dan mematikan, dan dia dengan kuat menggenggam pergelangan tangannya. "Aku sudah menidurimu, pasti memiliki hubungan. Mari lakukan dengan tidak terburu-buru." "Kamu?" Lina hanya merasa bahwa pria ini terlalu tidak tahu malu. Pada saat ini, ada yang mengetuk pintu kamar. "Tuan Lu, Tuan menyuruh Anda pergi ke ruang tamu." Sebelum Louis pergi, dia menatap Lina yang hangat, mengungkapkan tatapan yang terbatas. "Istirahatlah." Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa dia datang menemuinya lagi di malam hari. Karena dia menemukannya dan dia di bawah matanya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Lina telah melarikan diri 5 tahun yang lalu. Kali ini, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi. Setelah Louis meninggalkan kamar, Lina tersandung kembali ke kamarnya dan dia mengunci pintu. Lina begitu malu sehingga tubuhnya gemetar dan air matanya terus terjatuh. Pria itu cabul. Dia berada di tempat itu olehnya, tapi dia tidak sanggup menyinggung. Dia adalah Louis, tuan muda dari keluarga Lu. Dalam desas-desus, cara Tuan Louis berbisnis itu kejam dan tidak pernah lembut. Ada juga rumor yang tidak dapat dipercaya, mengatakan bahwa Tuan Louis tidak dekat dengan banyak wanita, bahkan jijik dengan wanita, dan tidak membiarkan wanita menyentuhnya, karena dia itu sangat bersih. Apa yang pria itu lakukan pada dirinya sendiri? Lina, hatinya kacau. Mengapa pergi ke kamar mandi di kamar itu untuk mandi? Kenapa kali ini ada kecelakaan? Sejak dia pindah ke keluarga Lu, dia telah tinggal di kamar pengasuh keluarga ini. Pemanas air di kamar mandi selalu buruk dan air yang keluar itu dingin. Bahkan jika dia pergi ke kepala pelayan untuk menyelesaikan hal semacam ini, tetapi pada akhirnya itu tidak ada hasilnya. Hanya karena dia berada dalam status yang canggung di keluarga ini. Karena itu, setiap kali dia mandi,
dia akan menyelinap di kamar mewah itu dan lama hilang untuk menyelinap mandi air panas untuk menghilangkan kelelahan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini pemilik kamar itu kembali. Dan pemilik ruangan itu ternyata adalah Louis. Pintu kamarnya berderik ketika dia duduk di lantai. "Lina, Nyonya menyuruhmu bergegas mengurus Tuan Lukas. Jangan tunda waktu, apalagi malas." Nada bicara pelayan itu tidak sopan dan tidak sabar. Lina menghapus air matanya, suaranya bergetar dan berkata, "Oh, oke, aku tahu." Tubuhnya masih sangat sakit dan hatinya sangat sakit sehingga dia memiliki keluhan penuh tetapi tidak bisa mengatakannya. Bahkan jika dia ingin bersembunyi di lubang seperti hamster, dia harus menghadapinya. Bahkan pada saat ini, dia bahkan tidak dapat memiliki waktu yang sedih. Dia harus segera pergi.